pagi semuanya adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Wah, semuanya sudah menunjukkan wajah-wajah yang penuh sukacita pada pagi ini. Halo adik-adik yang ada di warga Firdaus. Ada Mas Jones ya, Mas Jones ya. Oh, sudah di depan pintu. Oh, belum bangun ya, sudah. Ya, Jones. Terus ada lagi, ada Pilo ya, Pilo. Halo Pilo. Terus siapa lagi? Ayo kita ke Maranatha ya. Paling sana ya. Ya, Maranatha ada siapa? Ada. Ayo, lupa sama muridnya yang ada di Maranatha. Ada Juan. Ya. Ayo, kalau kita sebut satu persatu nanti waktunya. Yang ada di Getsemane ada Nala. Ayo, yang ada di Jaiton Pak, Jaiton. Jaiton pasti Mbak Hana sama Masya. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita akan ucapkan selamat pagi Bapak. Ya, semuanya dengan sikap berdoa. Kita akan pujikan pujian. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hingga pagi ini kami boleh bersekolah minggu Bapa, walaupun melalui online. Biarlah Tuhan sendiri memberkati kami dan juga teman-teman kami dan adik-adik kami yang pada pagi ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hibur. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik ya.
Kak Matius, saat ini kita masih di suasana Pasca. Ya, di mana perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya adalah orang-orang yang istimewa, termasuk dengan adik-adik dan Pak Bawi adalah orang-orang yang istimewa. Yuk kita akan pujikan dengan satu pujian. Katakan ku istimewa. Ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Ayo semua digoyangkan badannya, kita bernyanyi buat Tuhan. adik-adik, kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Ya, Pak Bawi mau kasih pujian yang baru buat adik-adik. Ya, karena kita adalah anak-anak yang istimewa dan seharusnya kita harus berani tampil beda. Berani tampil beda. Mau adik-adik? Mau diajari lagu baru? Oke, yuk kita ajari lagu baru yang berjudul yaitu Berani Tampil Beda.
ada kata-kata aku berani tampil beda. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau berpose ya, sesuai Bergaya. dengan atau bergaya sesuai dengan Kemauan keinginan sendiri, adik-adik. ya. Tampil beda. Mau aku ya. Yuk sekali lagi. Tampil beda. Ya. Yuk saat iblis yuk. Yuk. Gayanya boleh bebas adik-adik. Yuk mengekspresikan kalau kita mau tampil beda. Saat iblis menggoda, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Siap-siap. Aku berani tampil beda. Lagi yuk aku. Aku. Gaya lagi. Berani tampil beda. Sekali lagi yuk. Aku berani tampil beda. Oh ya. Kita harus berani tampil beda ya. Karena kita adalah anak-anak yang Istimewa, Pak Boni. istimewa. Ya, adik-adik nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan mempersembahkan yang terbaik yang sudah kita siapkan, kita persembahkan pada Tuhan. Kita iringi dengan satu pujian, yaitu Persembahan. persembahan kami. Mari adik-adik kita akan serahkan persembahan ini pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu sehingga pada pagi ini kami boleh memuji nama-Mu. Terlebih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berkati persembahan saat ini. Terima kasih Tuhan dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk Kak Matius, ya, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Perjalanan yaitu penampakan atau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, yang kemarin kita sudah mendengarkan tentang siapa? Thomas. Ya, yang berjalan di jalan Emmaus, Maria. Ya. Dan saat ini sekarang apa? Nah, tunggu dulu ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya dengan satu pujian yaitu Mata Kecil ini. Ya.
Apa yang Tuhan berikan pada kita, baik mata, mulut, tangan, kaki, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Priska kami serahkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita 2 minggu yang lalu? Nah, kalau adik-adik rajin sekolah minggu ya, pasti tahu. Hari ini kita masih belajar tentang Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, kalau adik-adik ingat, yang pertama Pak Matius ya, Tuhan Yesus menampakkan diri di mana? Di mana?
di perjalanan menuju Emmaus. Betul sekali. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri di mana? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus yang mau kita pelajari hari ini adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Galilea. Nah, waktu itu adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang bersiap-siap untuk menangkap ikan, terjadilah sebuah percakapan di dasar danau. Nah, yuk kita mau dengarkan dan saksikan. Yuk. Hari itu di dasar danau Tiberias, ikan-ikan sedang berkumpul dan berbicara. Hai teman-teman, kalian pada dengar nggak cerita-cerita yang di atas itu? Memangnya ada cerita apa? Ah, kamu ini nggak gaul. Ini itu cerita yang paling heboh yang pernah aku dengar. Wow, seperti itukah? Memangnya cerita tentang apa? Aku jadi penasaran nih. Itu loh, ada seorang yang bernama Yesus. Katanya itu dia adalah seorang yang berkuasa. Dia mati disalib dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dan hidup lagi. Hah? Masa? Orang yang sudah mati mana mungkin bangkit lagi? Apalagi hidup. Pasti itu cerita bohong ya? Benar, itu memang cerita benar. Awalnya aku juga tidak percaya, tapi beberapa murid-muridnya sudah bertemu dengan orang yang namanya Yesus itu. Itu jadi bukti kalau Yesus itu sudah bangkit dan hidup lagi. Wah. Kalau benar orang yang bernama Yesus itu bangkit dan hidup lagi, aku rela ditangkap dan dimakan sama dia. Dia kan orang hebat. Memangnya kalau kamu dimakan, apa akan kamu hidup lagi? Ah, kamu ini berkhayal deh. Sudah. Kamu dengar nggak? Sepertinya di atas ada orang nih. Iya, benar. Aku juga mendengarnya. Oh iya, sepertinya ada sekelompok nelayan yang akan menangkap kita. Aduh. Tuh, Munjair, katanya kamu ditangkap dan rela dimakan. Mungkin saja itu Yesus. Sana, kamu gak usah ngumpet biar tertangkap. Alah, aku tadi kan cuman bercanda. Kalian kok gitu sih? Sudah, ayo kita sembunyi. Sepertinya mereka mau menebarkan jala. Kita selamat. Ternyata mereka menebar jala di sebelah kiri perahu mereka. Kan kita ada di sebelah kanan. Beberapa kali jala itu ditebarkan ke sisi kiri dan para nelayan itu tidak mendapatkan apapun. Kemudian mereka membawa perahu itu ke tepi. Selang beberapa waktu, perahu itu kembali lagi dan bersiap untuk menebarkan jalannya. Wah. Perahu itu kembali lagi, teman-teman. Tenang, dia pasti akan menebarkan jalannya di sebelah kiri lagi dan kita tetap aman. Iya, tenang, pasti kita aman. Ya, kita aman. Ternyata nelayan tadi menebarkan jalannya di sisi sebelah kanan perahunya dan
mereka semua tertangkap dalam jala. Nah, gimana adik-adik? Ikannya tertangkap ya, yang terakhir kali. Nah, yuk kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ke-14. Adik-adik dibuka ya Alkitabnya ya. Yang belum bisa membaca bisa mendengarkan Mbak Priska. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 2 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, ya kemarin sudah belajar tentang Yesus menampakkan diri saat perjalanan menuju Emos, terus kepada Thomas, dan ini yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, siapa ternyata nelayan-nelayan tadi adik-adik? Nelayan-nelayan tadi ternyata adalah murid-murid Tuhan yang hendak menangkap ikan. Berarti mereka pekerjaannya apa? Nelayan ya. Kayak bapaknya adik-adik ya. Banyak ya nelayan ya. Nah, tadi diceritakan bahwa ikan tadi pertama-tama awal-awalnya tidak tertangkap ya adik-adik. Kenapa tidak tertangkap? Karena nelayan itu tadi menebarkan jala di sebelah kiri. Kemudian diceritakan bahwa ketika dia terus menebarkan jala di sebelah kiri, tidak menangkap ikan, nelayan itu akhirnya capek. Sudah semalaman ya, kalau bapak ya adik-adik, nelayan itu kadang berangkatnya jam berapa? Jam 2 pagi ya. Dari malam sampai pagi, sampai diceritakan ini menjelang siang ya. Diceraikan mulai siang capek adik-adik, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian mereka menepi, sampai ke tepi, tiba-tiba ada yang bilang, ada yang menanyakan, "Kamu punya lauk pauk?" "Kue duwe lawuh." Pertanyaannya gitu adik-adik.
nelayan-nelayan tadi, murid-murid Tuhannya tadi tidak tahu siapa itu, dan mereka hanya menjawab tidak ada. Kemudian orang yang tanya lauk pauk itu menyuruh murid-murid Tuhan tadi, nelayan tadi, untuk kembali melaut dan menebarkan jala di sebelah kanan. Ya, yang terakhir tadi tiba-tiba perahu datang, kemudian ikan-ikan itu ketangkap. Kenapa? Karena ikan-ikan yang awalnya ngumpet di sebelah kanan perahu, ya, mereka pikir bahwa perahu itu akan kembali menebarkan jala di sebelah kiri. Ternyata tidak. Ternyata nelayan tadi menebarkan jala di sebelah kanan seperti perintah Tuhan. Nah, ketika Simon Petrus dan teman-temannya itu mendapatkan ikan yang banyak sekali. Nah, tadi Mbak Priska cerita ya, ikannya besar-besar ya adik-adik ya. Nah, ini kalau Mbak Priska nggak salah ini ya, kemarin cari searching di Google. Nah, ini adalah ikan mujair. Nah, kalian bayangkan, mereka dapat berapa ikan? Dapat 153 ekor ikan. Nah, kalau ikannya sebesar ini adik-adik, bayangkan perahu mereka adalah perahu bukan kayak sekarang ya, yang pakai mesin, tapi sampan yang masih pakai apa itu namanya? Gayung. Dayung ya, masih gini-gini. Jadi perahunya kecil. Nek ndak gitu, adik-adik boleh minta tolong sama bapaknya ke laut. Kayaknya ada ya. Ada contoh di sana nanti, Pak, Bapak, aku dono sing jenenge sampan niku ndi ya. Adik-adik boleh nih bilang minta tolong sama bapaknya jalan-jalan ke laut untuk melihat sampan. Jadi perahunya lebih kecil dari perahunya bapak-bapak adik-adik ya. Hasil 153 ekor. Nah, pasti hampir tenggelam karena saking banyaknya ikannya sebesar gini. Kalau ikan-ikan itu mungkin sekilo isi 2 adik-adik, besar. Jadi 153 ekor itu banyak ya. Nah, kapal itu hampir tenggelam. Ketika kapal itu hampir tenggelam dan mereka mendapatkan ikan banyak sekali, murid-muridnya sadar bahwa itu tadi adalah Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan mereka, murid-murid Tuhan itu mengikutinya. Nah, adik-adik, apa yang kita petik dari kisah hari ini? Bahwa kita diajari untuk taat dan percaya. Coba adik-adik, kalau murid-murid Tuhan tadi tidak mau ya, kalau ketika Tuhan bilang kembali melaut, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Coba kalau mereka tetap menebarkan jala di sebelah kiri, pasti mereka tidak dapat ikan. Nah, karena mereka taat, akhirnya mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Nah, contoh apa yang bisa kita lakukan tentang taat dan percaya? Nah, ini adik-adik kan ujian ya, ada yang ujian, kalau ada yang tes. Ketika ada orang tua yang menyuruh adik-adik untuk belajar, adik-adik juga harus taat untuk belajar dan percaya. Ketika adik-adik belajar, pasti usaha adik-adik tidak sia-sia dan hasilnya tidak akan pasti akan memuaskan hasil yang adik peroleh ya. Tidak mungkin dong gak sinau sesok garap tes mesti wes ora karuan parae garape sak karepe dhewe isine sak isone. Nah, beda kalau adik-adik belajar ya. Belajar pasti adik-adik tahu, wah ketoke ndek iki sing tak waca, ketoke iki ya, pasti seperti itu ya. Jadi adik-adik belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan ya. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau tetap belajar taat dan percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap taat dan percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Monggo Pak Bawi, Mas Matius. Ya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kisah ikan yang ditangkap tadi berapa Pak Matius? 153 ekor. 153 ekor. 153 ekor. Kalau ikannya sebesar saya, perahunya tenggelam Pak ya. Oke adik-adik, ya hasil ketaatan tadi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kalau murid-murid tidak taat, pasti tidak akan mendapatkan ikan 153 ekor. Ya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Yeyen. Halo Kak Yeyen, silahkan. Silakan Kak Yeyen. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Mbak Ian ya. Masih semangat mengikuti ibadah sekolah minggu ya? Nah, Mbak Ian selalu berharap adik-adik selalu rajin sekolah minggu, diajak teman-temannya untuk terus beribadah sekolah minggu meskipun di rumah saja. Nah, adik-adik bisa share itu link yang biasanya dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu supaya adik-adik bisa mengajak teman-teman yang lain untuk beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, hari ini Kak Ian akan memberikan pengumuman yang pertama. Nah adik-adik, pernah mendengar berita kalau ada saudara-saudara kita yang terkena bencana alam? Ada di NTT, ada yang di Malang. Nah dari gereja kita sedang mengadakan donasi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, buat adik-adik semua yang ingin memberikan donasi, nanti adik-adik bisa memberikan donasinya kepada kakak-kakak sekolah minggu, dititipkan kepada kakak-kakak sekolah minggu, nanti akan diberikan ke gereja untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik juga sudah menerima ya amplop yang akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu. Ya, nanti bisa boleh dititipkan kepada orang tua, boleh kalau langsung memberikan di gereja. Gitu ya adik-adik, itu pengumumannya buat adik-adik semuanya. Nah, pengumuman yang kedua apa ya kira-kira? Pengumuman yang kedua, tetap yang selalu ingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap memakai masker meskipun bermain. Nah, harus sering cuci tangan. Ingat adik-adik, semuanya harus menjaga kesehatan. Oke? Itu saja yang Mbak Yen dapat sampaikan kepada adik-adik. Selanjutnya Mbak Yen serahkan lagi kepada Kak Matius sama Kak Bawi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Kak Yeyen atas informasinya. Kita mau berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT maupun yang ada di Malang. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada pagi ini ya. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Setelah itu kita pujikan Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh memuji nama-Mu. Terlebih kami boleh mempersembahkan kepada-Mu, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami seperti murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa taat kepada-Mu, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah saat ini. Biarlah apa yang telah kami lakukan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima kasih.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.